Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Musab Salahuddin. Di sini saya akan mereview untuk tugas mata kuliah Etika Hukum dan Profesi dengan topik Etika Profesi dalam bidang teknologi informasi. Untuk jurnal yang pertama, saya akan mereview tentang jurnal yang berjudul Manfaat Etika Profesi Konsultan IT terhadap Kepercayaan Perusahaan. Nama jurnalnya itu Jurnal IT CIDA. Volume dan halamannya itu volume 5 nomor 1 halaman 45 sampai 52. Tahun 2019. Penulis Chandra Kurniawan. Latar belakang pada jurnal tersebut yaitu teknologi informasi adalah bidang yang luas yang memerlukan personil yang sangat khusus dan terlatih. Oleh sebab itu, sebagian perusahaan tidak akan percaya komputer. Mereka yang memiliki data penting, mereka disebarkan informasinya untuk siapapun. Ada banyak faktor mengenai sebuah perusahaan harus melihat dan menganalisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyewa atau mempergunakan jasa seorang konsultan IT atau tidak. Tingkat pendidikan seorang konsultan IT sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan dari sebuah perusahaan dalam mempergunakan jasa mereka. Permasalahan dari penelitian tersebut, banyak perusahaan cenderung untuk mempergunakan jasa konsultan IT untuk bekerja dengan profesional dan menangani permasalahan IT yang mereka hadapi. Namun, pemilihannya dilakukan tanpa memeriksa terlebih dahulu konsultan IT tersebut sudah terdaftar atau tidak. Konsultan yang terdaftar membuktikan bahwa konsultan IT tersebut mengikuti etika yang ada dan merupakan pihak yang dapat dipercaya. Tujuan dari penelitian ini untuk memberitahukan tentang manfaat dari etika profesi konsultan IT terhadap kepercayaan perusahaan. Kemudian, memberikan informasi tentang bagaimana sebuah perusahaan harus melihat dan menganalisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyewa atau mempergunakan jasa seorang konsultan IT. Objek dalam penelitian tersebut yaitu profesi IT dan konsultan IT. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu peran konsultan IT terhadap kepercayaan perusahaan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saling mempengaruhi satu sama lain. Masing-masing pihak diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika terdapat penyalahgunaan tanggung jawab dari masing-masing pihak, maka akan menimbulkan kerugian bagi keduanya. Kemudian, pada jurnal kedua, itu berjudul Peran Teknologi Informasi dalam Perkembangan Dakwah Mahasiswa. Nama jurnal itu Jurnal Sosioteknologi. Volume dan halaman volume 16 nomor 1 halaman 94 sampai 109. Tahun 2017. Penulis Yedi Purwanto, Muhammad Taufik, dan Asep Wawan Jatnika. Latar belakang pada jurnal tersebut yaitu peran teknologi informasi sangat penting dalam pelaksanaan dakwah di kalangan mahasiswa ITB. Dakwah dengan menggunakan IT akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dakwah secara manual. Daya jangkau dakwah dengan IT lebih jauh efektif dan sederhana. Permasalahannya yaitu dakwah dengan cara lama seperti
metode ceramah langsung atau dengan media televisi membutuhkan ruang dan waktu khusus, bahkan tidak jarang membutuhkan dana yang besar. Tujuan dari penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pilihan bahwa dakwah dengan menggunakan IT akan sangat efektif, namun hasilnya optimal, cepat, dan murah. Penelitian ini diupayakan dapat memberikan jalan keluar dari proses penyampaian dakwah di kalangan mahasiswa ITB. Objek penelitian yaitu pendidikan agama Islam, mahasiswa, teknologi informasi, dan dakwah Islamiyah. Kesimpulan dari penelitian tersebut diketahui bahwa dakwah melalui media sosial atau online terbukti efektif. Hanya dengan satu posting sudah dapat menjangkau dan menginspirasi lebih dari 900.000 pembaca. Selain itu, dakwah melalui media sosial juga dinilai lebih efektif dari segi waktu dan tempat, karena tidak diperlukan penyediaan waktu yang banyak ataupun penyediaan tempat khusus. Implikasi dari penggunaan IT perlu ada niatan yang baik, akhlak baik, dan kehati-hatian supaya tidak terjebak pada hal-hal yang tidak diharapkan sebagai eksis dari penggunaan IT. Selanjutnya, pada jurnal ketiga, itu berjudul Etika Profesi Teknologi Informasi Komunikasi ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam. Nama jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi, volume dan halaman, volume 8 nomor 2 halaman 80-87. Tahun 2020, penulis Warsino Yahya Mara Ardi. Latar belakang pada jurnal ini yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Komputer dan internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi ini. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pesatnya teknologi informasi adalah masalah etika. Permasalahannya, dunia internet sama halnya dengan dunia nyata, terdiri atas beragam pengguna yang berbeda latar belakang suku, agama, ras, kebangsaan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dengan kompleksnya pengguna internet tersebut, agar semua pengguna internet merasa nyaman, maka diperlukan tatanan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pengguna internet. Karena itulah sangat perlu diperhatikan tentang permasalahan etika. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana Islam sebagai ajaran yang paripurna, yang mampu memberikan solusi atau permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan masalah etika, yang mana aspek etika itu semua ada petunjuknya dalam Islam. Sehingga Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia akan semakin bijak dan menjunjung tinggi etika sebagai bagian dari pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek penelitian yaitu etika, Islam, profesi, dan TIK. Kesimpulannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan kemajuan yang sangat pesat dalam dunia teknologi dan informasi. Islam yang telah hadir sejak 1400-an tahun yang lalu mampu menjawab kebutuhan akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi komputer. Semua aspek yang berkaitan dengan etika teknologi komunikasi dan informasi bisa diselesaikan dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam. Mungkin itu review jurnal dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.